Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang narik Maxim gacor. Siapa nih driver yang nggak pengen akun Maximnya itu gacor ya, dapat banyak orderan ya. Kalau dapat banyak orderan, insya Allah kan gitu ya, dompet tebel ya kan, dapur juga ngebul kayak gitu. Oke teman-teman, langsung aja di sini aku mau berbagi tips ya, khususnya buat driver Maxim pemula atau driver Maxim yang baru. Kalau sudah lama, saya rasa sudah tahu cara-cara seperti ini ya. Cuman bagi driver yang masih baru dan masih bergabung ya, itu masih bingung bagaimana dengan cara kinerja Maxim, bagaimana dengan cara dapat orderannya, dan bagaimana cara supaya narik Maxim itu bisa gacor. Nah, di sini cara-cara yang akan saya share teman-teman itu adalah cara-cara alami yang memang recommended ya dari Maximnya ya. Oke, saat ini saya ada di bagian tab order teman-teman ya. Di sini ada tampilan orderannya di bagian semua itu. Itu menampilkan jumlah orderan yang ada saat ini ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan tunjukkan dulu sebuah pengetahuan dasar ya. Dan di sini memang dari sononya ya, dari Maximnya. Saya akan tunjukkan di bagian orderan biar nanti sekaligus belajar ya, dan juga bisa ngasih edukasi ke teman-teman khususnya driver Maxim pemula ya, supaya bisa tahu bagaimana narik Maxim itu bisa gacor. Nah, di sini teman-teman kita buka di bagian order ya. Nah, di sini kita bisa buka dulu di bagian pendistribusian order. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat ya bagaimana order-order itu bisa didistribusikan di Maxim. Kita biar tahu tuh. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, di sini cara pendistribusian order. Order didistribusikan secara otomatis tanpa campur tangan manajer. Sistem akan memperhitungkan yang pertama jarak hingga alamat penjemputan. Nah, jadi berpengaruh tuh antara jarak sama alamat penjemputan ya yang ada. Jadi lokasi kita selaku driver pas kita mangkal itu akan berpengaruh terhadap orderan. Jadi kalau misalkan kita berada di perumahan ya, orderan tersebut tidak jauh dari perumahan itu, maka itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita jauh sekali dari perumahan, itu akan berpengaruh teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada keberadaan prioritas. Nah, di sini teman-teman, di Maxim itu ada dua jenis akun. Ya, ada akun Maxim prioritas dan Maxim non prioritas. Nah, jadi Maxim yang prioritas ini dia akan diutamakan pada saat pembagian order ya. Nah, nanti buat teman-teman yang akunnya itu motor, untuk prioritas itu dapat membeli atribut secara lengkap ya, berupa satu set. Nanti cari aja di videoku tuh banyak yang ngebahas tutorialnya. Terus kalau yang mobil itu beli stiker ya, baik itu mobil yang mobil keluarga ataupun pick up ya atau kargo. Nah, terus rating nih. Nah, rating ini juga berpengaruh teman-teman ya terhadap orderan. Jadi semakin bagus ratingnya itu semakin baik ya. Terus di sini ada kelas dan kondisi kendaraan dan faktor lainnya. Yang dapat mempengaruhi pendistribusian order adalah pemerolehan prioritas, peningkatan rating, dan peningkatan kondisi kendaraan. Jadi kalau kondisi kendaraan ini kayak misalkan ada customer yang order pingin ada AC-nya, ya maka nanti sistem itu akan mencari driver yang memang ada AC-nya itu untuk mobil ya. Nah, terus ini ada contoh sederhananya nih ya. Ada order yang masuk dengan jarak yang kira-kira sama dari lokasi penjemputan, ada 4 pengemudi yang siap melaksanakan order. Jika di antara mereka ada pengemudi prioritas, sistem akan memberikan order ini kepadanya. Jika tidak ada pengemudi berstatus prioritas, sistem akan memilih pengemudi dengan rating tertinggi. Jadi prioritas itu yang diutamakan dan yang kedua itu adalah rating tertinggi. Nah, itu proses pendistribusiannya teman-teman. Jadi tadi ada jarak,
keberadaan prioritas dan juga rating. Nah, supaya lebih jelas teman-teman, di sini saya mau ngasih langsung gambarannya teman-teman ya. Nah, di sini masalah jarak teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi di sini mapnya nggak kelihatan ya. Oh, ini kelihatan nih. Nah, jadi di sini kan tadi kan jarak berpengaruh tuh terhadap orderan kita. Nah, maka kita harus mencari nih kira-kira nih daerah yang banyak customernya ya. Kita harus mengenali ciri-ciri daerah yang banyak customernya ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau ini saran dari saya teman-teman, di sini ada tempat-tempat umum ya. Contoh ini stasiun. Terus mana lagi? Di sini ada kampus ya. Ada kampus. Ini Damri ya. Ini adalah spot-spot ataupun titik-titik di mana banyak penumpang. Kalau di Damri ini kita nyari pas jam-jam pulang ya. Jadi pas jam-jam bus itu pada pulang, kita diusahakan nggak jauh-jauh dari sini nih, sekitaran sini lah. Cuman mesti hati-hati karena biasanya di sini juga ada opang-opang ya, atau ada ojek pangkalan yang mangkal di situ. Jadi main cantik aja. Nah, kalau terminal kan dulu kan, terminal ini kan tempat persimpangan ya. Jadi lebih hati-hati kalau terminal, teman-teman. Kalau yang aman ya di daerah kampus ataupun di stasiun, ini tuh tempat pemberhentian ya. Nah, cuman kalau kita tempat-tempat yang kayak misalnya pemberangkatan itu ke area-area perumahan ya. Area perumahan, kos-kosan, kontrakan, kita harus mangkal di situ, teman-teman. Nah, terus ada lagi nih, ini berkaitan dengan waktu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini nih ada jam-jam sibuk ya. Nah, buat teman-teman perlu mengetahui juga bahwa di jam-jam sibuk ini banyak orang-orang yang eh order maksim ya. Kayak misalkan di pagi hari kita mangkal di area-area apa namanya? Kontrakan atau kos-kosan yang dia dekat dengan sekolah ataupun universitas atau kampus seperti itu. Nanti kalau di jam-jam pulang, kita tinggal mangkal ke area-area kampus ataupun stasiun gitu ya. Dan kita pun kalau bisa sudah tahu nih jam-jam kapan pulang sekolah, ya kan? Kapan pulang kuliah, kapan stasiun itu bakalan datang gitu. Jadi kita tinggal ngetem aja di situ. Nah, terus kalau misalkan sudah ya, itu sudah secara teorinya, teman-teman tinggal kita praktekkan saja. Sama diusahakan kalau misalkan ratingmu kayak punya aku seperti ini, masih ini ratingnya masih kalah ya teman-teman ya. Jadi 0,98, diusahakan di up teman-teman ya, di up ke angka 99. Jadi nanti kalau sudah di up, insya Allah ya kita bisa bersaing. Karena kan pesaing-pesaing kita rata-rata sekarang sudah banyak yang prioritas, apalagi driver-driver itu tidak sampai sekarang belum ditutup pendaftarannya. Jadi nanti terapinya dengan cara memperbanyak orderan-orderan ya dari food and shop, delivery atau yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa nge-up rating kita. Diusahakan kita juga nyari orderan-orderan yang ada bintangnya teman-teman. Nah, itu aja yang bisa di-share dan juga dibagiin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.